Nah, ini adalah titik-titik distribution center kami dan alhamdulillah sudah hadir juga di Malaysia. Nextnya, ini contoh perkembangan kami dan yang kami banggakan di tahun 2020 kami bisa melahirkan produk untuk segmen pria, tidak hanya menjawab kebutuhan wanita tapi juga menjawab kebutuhan pria, dan alhamdulillah perkembangannya sekarang juga cukup baik. Produk pria ini Propel Bumi, dan ini adalah doa kami semoga di sini kan memang barunya sampai 2024 yang sudah terlihat, tapi harapan kami adalah 2024 ke atas kita akan terus bertumbuh sebagai brand dari selanjutnya. Untuk saat ini alhamdulillah kami bisa memiliki mangsa pasar seperempat dari local beauty market, dan untuk makeup marketnya kita sepertiga mangsa pasar. Tapi Bapak Ibu, nilai segini itu kita jangan terlena bahwa ternyata produk dalam negeri masih menguasai pasar. Belum tentu loh ya Bapak Ibu. Tadi di sesi pertama kita sudah dengar sangat agresifnya brand asing untuk mengintervensi market Indonesia, dan dalam waktu 2 tahun itu bisa membalikkan keadaan kita. Saya yakin Pak Biana pasti paham seperti ini. Selanjutnya, ini beberapa award dan rekomendasi kami. Wardah menjadi nomor 1 brand yang Badan Leading Asia. Kemudian Kap saat ini juga sudah menjadi brand nomor 1 untuk bumi di Indonesia, dan juga ada penghargaan dari Kap Business Review. Nextnya, kemudian ini sebenarnya rekomendasi yang ingin kami sampaikan. Kalau misalnya ada Bu Liga, sebenarnya ada hal yang mau kita sampaikan bahwa kita rajin berpartisipasi, kita continue berpartisipasi di Indonesia Halal Industry Award 3 yang diselenggarakan oleh Kemenperi. Nah, ini alhamdulillah kita sejak 2021 bisa mendapatkan penghargaan 3, tentunya dari seleksi yang cukup ketat. Insya Allah nanti di belakang itu kita akan mengikuti seleksi 3 lagi dengan Kemenperi. Semoga Ibu Liga masih mendengar dan kita bisa diberikan kepercayaan lagi untuk menjadi pemenang Liga selanjutnya. Itu pesan. Baik. Dan di tahun 2023 juga alhamdulillah kami mendapat penghargaan dari Badan POM sebagai kosmetik industri yang mengimplementasi environmental sustainability. Selanjutnya, ini juga salah satu award dan recognition dari Asia Based Managed Companies. Next slide. Nah, kemudian berangkat dari dalam negeri, kita juga harus mencoba go global. Di go global, ini adalah salah satu event yang kami sekarang sudah mulai sering bidik untuk acara-acara global untuk memperkenalkan ini loh brand dalam negeri dari Indonesia. Ini salah satu acara global Beauty of Global Forum di 2025 yang diikuti oleh Dr. Salim. Next slide. Slide ini menunjukkan kolaborasi para BON bersama saintis-saintis di luar belahan dunia lain. Namun di sini juga kami tetap membawa akar Indonesia kami dengan mengangkat bahan-bahan lokal ingredient yang ada di Indonesia seperti green tea extract, aloe vera. Ini hanya beberapa dari puluhan ekstrak yang sudah kami angkat dan bawa dan kami adopt ke dalam produk kami. Namun tentunya karena kearifan lokal ini juga harus kita sejajarkan dengan bahan-bahan yang ada di luar, maka kami juga bekerja sama dengan pusat-pusat riset juga di luar, dan beberapa juga bahan baku dari luar. Mengapa? Karena kita juga tidak hanya ingin menjadi raja di dalam negeri, tapi kita ingin menjadi tamu terhormat di negara lain. Nah, untuk itu kita harus bisa menjawab market selain yang ada di Indonesia juga market yang ada di luar. Next slide. Nah, ini quote dari founder kami yang tadi sempat saya sampaikan. Maka mari kita usahakan industri kosmetik lokal untuk bisa menjadi raja di negeri sendiri dan menjadi tamu terhormat di negeri lain. Karena itu FGD kali ini itu sangat penting bagi kami untuk mendukung quote dari founder kami ini. Karena kalau kita yang menjadi raja di negeri sendiri dan tak terhormat di negara lain, kita harus mempunyai satu kearifan lokal dalam bentuk bahan baku dalam negeri yang bisa kita banggakan ketika kita go global. Next slide. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita menyampaikan tantangan bahan baku, di sini saya juga mau menyampaikan sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi oleh industri lokal sendiri.
Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak di sesi pertama, bahwa saat ini kita jangan lena dengan kita dapat menguasai pasar dalam negeri. Tidak, dalam 2 tahun terakhir itu sudah berubah. Landscape beauty market itu sudah berubah. Walaupun kita memilih seperti Gerak dan seperti Paragon, sebenarnya yang untuk brand asing itu dia sudah dalam 2 tahun langsung bisa menggerak beauty market yang lebih besar daripada hanya waktu 2 tahun. Sementara kita butuh waktu mungkin belasan dan puluhan tahun, dan bisa terjadi juga bagaimana industri terus bertahan gitu. Dan mungkin sebelumnya brand asing yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Media di sesi pertama tidak lagi perlu berkiblat ke Eropa atau ke Asia. Sekarang challenge bukan dari situ, tetapi brand asingnya malah berasal dari benua yang sama dengan kita sendiri, yaitu benua Asia. Nah, sayangnya brand asing ini juga mungkin ini juga salah satu trik yang perlu kita tiru atau pelajari, karena dominasi brand ini dalam waktu singkat juga dibantu ditopang oleh perangkat pemasarannya. Perangkat pemasarannya itu mereka miliki sekarang. Jadi meski industri kosmetik lokal menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, masih banyak tantangan struktural yang menghambat daya saing dan keberlanjutan industri dalam negeri. Ketimpangan dalam ekosistem digital tadi yang saat ini kami merasa keberpihakannya lebih berpihak pada brand-brand yang berasal dari negara developer asing digital asing tersebut. Contohnya kan TikTok itu, di mana dari brand dalam negeri pasti akan susah untuk mendapatkan algoritmanya, sehingga saat ini untuk pemasaran untuk market e-commerce itu mungkin masih didominasi oleh TikTok Shop. Nah, kalau kita tidak bisa memenangi e-commerce ini, bagaimana kita bisa bersaing dengan brand yang ini begitu. Ketimpangan dalam ekosistem digital kami rasa perlu ada regulasi yang proporsional. Maksudnya regulasi yang proporsional itu mungkin kalau misalnya dulu kita hanya berbelanja di offline store itu regulasi perdagangannya sudah baik, tetapi e-commerce belum ada. Nah, ini mungkin salah satu hal yang bisa kita sampaikan ke pemangku kepentingan. Serta insentif untuk inovasi lokal juga menjadi tantangan yang harus dihadapi bagi pelaku industri, karena dengan adanya insentif bisa jadi mendorong adanya perkembangan pusat-pusat riset, mendorong dilakukannya riset, sehingga bisa menjadi lebih banyak. Dan tanpa intervensi strategi dan kebijakan yang mendorong pelaku lokal, termasuk pemain besar seperti kami, juga kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif dan didominasi oleh brand asing. Tadi saya sebutkan salah satu contohnya yang kita harus perhatikan adalah algoritma e-commerce yang memprioritaskan brand asing, kemudian kenaikan platform digital yang menekan margin produsen lokal. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini akan berkaitan dengan bagaimana kita nanti mencari bahan baku untuk produksi produk kami, karena ujung-ujungnya kita harus berpikir mengenai COGS, komponen harga dalam produk tersebut. Kemudian tantangan dalam kebijakan adalah adanya regulasi kewajiban sertifikasi halal dan jambu yang menurut kami ini menjadi tantangan baru ini bagi kami, karena tahun depan itu sudah mulai implementasi kewajiban halal. Tidak hanya produk jadinya, kalau produk jadi insya Allah harus sedia, karena memang ketika Paragon membangun brand memang ini halal ini yang kita gunakan gitu. Tetapi ternyata kewajiban hal ini tidak melulu hanya di produk jadi, tetapi di bahan baku. Sementara bahan baku kita masih bergantung kepada mayoritas impor. Nah, itu salah satu tantangan yang harus kita jawab. Kemudian salah satu tantangan yang masih dihadapi industri lokal adalah terminologi dan insentif yang belum dibedakan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, termasuk brand lokal, definisi brand lokal dan brand milik luar, tapi didasarkan kami di sini sehingga berubah nama menjadi brand lokal. Nah, hal ini tentunya juga menjadi tantangan untuk pertumbuhan dari anak bangsa, kreativitas anak bangsa sendiri.
Dan yang selanjutnya juga belum optimalnya insentif untuk R&D untuk mendorong pembentukan pusat riset di dalam negeri. Walaupun sebenarnya manfaatnya sudah ada, kita ada super didaktir atau deduction tax ya Pak ya, sebenarnya ada network lebih paham ya Pak. Jadi sudah ada solidaritas, jadi komponennya sudah ada, namun kategorisasinya kami harap bisa diperluas hingga mendorong bagaimana bisa terbentuknya munculnya fasilitas riset, merekrut anak-anak bangsa sebagai tim ahli menjadi R&D. Semoga itu bisa diperhitungkan di tarif perhitungannya untuk mendapatkan insentif R&D. Nah, kemudian next slide. Maka bagaimana urgensi kemandirian industri kosmetik sendiri? Jadi Indonesia sangat berada di persimpangan penting dalam pengembangan industri kosmetik. Jadi di satu sisi seperti yang Pak Pertosmi di sesi pertama menyampaikan bahwa permintaan pasar itu sebenarnya cukup tinggi di marketnya kosmetik. Tapi di sisi lain ketergantungannya kita itu masih sangat tinggi pada bahan-bahan impor, sehingga resikonya juga tinggi juga terhadap keberlanjutan industri seperti ketidakstabilan nilai tukar, rantai pasok global, dan terbatasnya kemandirian inovasi menjadi hambatan yang nyata. Padahal sayangnya Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya dimobilisasi. Industri kosmetik saat ini masih bergantung pada bahan baku impor kurang lebih 75-85%. Nah ini harapan kami ada potensi biodiversitas dan talenta bakat dari Indonesia yang bisa diangkat untuk menggantikan atau menukar ketergantungan terhadap bahan baku impor ini. Sehingga maka kemandirian industri kosmetik itu bukan sekedar harapan, melainkan panggilan bangsa untuk bangkit dan bertahan. Sedikit quote untuk kesimpulan slide ini ya Bapak Ibu. Kemudian next slide-nya. Lalu bagaimana industri dapat berperan dalam mendukung kemandirian, khususnya dalam membuat bahan baku dalam negeri. Kami merasa industri kosmetik nasional saat ini memang menghadapi tantangan besar dalam hal bahan baku impor. Mungkin tadi rekan kami di Perposis juga sudah menyampaikan salah satu tantangan dalam bahan baku itu adalah ketika kami mendapatkan bahan baku, karena formulasi kosmetik itu untuk menciptakan satu produk kosmetik bisa membutuhkan 10 sampai 50 bahkan lebih 50 bahan baku, sehingga cukup sedikit jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu produk jadi. Nah kalau misalnya kami berangkat dari pengalaman kami saat menjadi industri kecil, ketika pembelian kami masih sangat sedikit, kami memiliki bargaining power yang sangat lemah kepada supplier. Akibatnya apa? Harga kita tidak bisa menekan cost karena pembeliannya juga sangat sedikit. Kemudian kalau misalnya kita bargaining power dalam hal untuk supply tersedia stok, itu pasti akan kalah. Sama kalau kita berdagang misalnya orang yang membeli partai besar sudah pasti kita akan secure stok untuk membeli besar gitu kan, daripada yang pembelinya sedikit. Dan yang terlebih lagi sedihnya ketika kita harus mendaftarkan produk kita ke Badan POM, kemudian dimintakan dokumen teknis, karena kita bargaining powernya kecil, itu terkadang belum tentu saya mau kasih gitu. Apalagi halal, ketika kita mendaftarkan halal kan banyak sekali dokumen teknis yang harus dipasarkan, dan memang kan sangat kasarnya mengaduk-aduk dapurnya supplier bahan bakunya itu kita karena bargaining powernya tidak kuat, itu sangat sulit mendapatkan dokumen tersebut. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau kita kembali ke sesi pertama tadi, komposisi industri farmasi, industri kosmetik di Indonesia 10% industri besar, 10% industri besar itu pun sebagian besar ke multinasional company. Nah 90% itu UMKM. Coba dibayangkan bagaimana mereka struggle-nya untuk mendapatkan dokumen teknis yang mereka bisa gunakan untuk mendapatkan perizinan. Jadi mereka masih berkutat di situ. Belum lagi yang tadi dari Perposnya menyampaikan mau uji, terkendala kos untuk melakukan uji, jadi cukup banyak, cukup kompleks.
Nah, selain itu juga logistik, karena masih bergantung dengan asing, maka logistik ini juga menjadi salah satu yang berperan ketika ada isu global politik dan tergantung. Kita sempat ingat waktu kemarin terkena COVID, nah itu kelangkaan bahan bakunya itu luar biasa. Ada dua hal. Yang pertama memang dari sumbernya dia tidak memproduksi karena ada pembahasan publik, atau yang kedua memang si logistik itu ditahan. Nah itu pada saat itu banyak sekali bahan baku yang hilang dari pasaran dan kita harus segera mencari gantinya. Kalau tidak kita tidak bisa menempatkan produk di pasaran, dan akibatnya kan balik lagi ke kita bagaimana kita bisa mendapatkan revenue. Makanya di sisi COVID itu cukup banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja. Alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan tenaga kerja kita saat itu kita sangat bersyukur sekali. Cuman dari situ jadi terpikir betapa kita sangat vulnerable-nya kalau tergantung sekali dengan bahan baku impor. Ya, next slide. Lalu bagaimana peran industri dalam mendukung kemandirian industri kosmetik? Kami merasa industri ini memiliki peran strategis dalam mendorong hilirisasi bahan baku. Mengapa? Karena kami, menurut saya, industri itu adalah pihak yang paling memahami kebutuhan formulasi, paham standar produknya. Bahkan industri harusnya bisa mengidentifikasi potensi bahan lokal apa nih yang bisa saya marketkan, saya gaungkan, saya promosikan ke market, dan juga mendorong riset terapan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Karena pastinya kan kalau industri kosmetik mau menghasilkan produk yang bisa dijual, kalau bisa dijual berarti produknya harus paham menjawab kebutuhan pasar. Dari situ harusnya industri bisa memetakan bahan baku apa yang dia butuhkan. Nah, alhamdulillah juga kami merasa bersyukur dengan adanya forum ini, karena terus terang model kolaborasi sinergi antara pelaku usaha, akademisi, riset, dan pemerintah yang kami sebut sebagai triple helix. Sebenarnya itu lama kami usung. Kami ingat waktu di 2020 Kemenperin melalui tim surveyornya itu mensurvei beberapa industri untuk meminta masukan bagaimana Kemenperin bisa mensupport industri. Salah satu yang kami sebutkan adalah model triple helix ini. Kami butuh dikoneksikan misalkan dengan tim riset, tapi harus ada yang mewadahi gitu. Karena waktu di sesi pertama saya ingat juga tadi ada penanggap yang menyampaikan sebenarnya riset kita banyak, tapi kita nggak tahu di channelnya kemana gitu. Nah di sini mungkin perlu perannya regulator untuk mewadahi dan mempertemukan industri butuh apa, maka risetnya juga bisa saling memberikan fasilitas penjara match gitu. Nah, dan ini juga model ini saya rasa bisa menjadi jawaban yang kita butuhkan bersama, karena dilihat tadi paparan yang dari Perosmi dan juga Aptekin menampilkan model sinergi yang serupa. Makanya berarti memang ternyata semua orang pun merasakan keresahan yang sama. Nah, adanya forum ini saya rasa bisa menjawab keresahan kita semua, sehingga bisa menjembatani kebutuhan yang industri, kemudian regulator, dan riset. Tadi juga di sesi pertama, alhamdulillah ada Ibu Lydia yang bisa merampung apa nih kebutuhan kemandirian bahan baku ke depannya. Dan harapan kami industri dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan insentif untuk hilirisasi bahan baku, mendorong regulasi yang mendukung fleksibilitas hal ini, sertifikasi bahan baku, misalnya sertifikasi halal untuk bahan baku mungkin bisa dijadikan modelnya seperti voluntary basis atau hanya dikhususkan untuk yang turunan hewani saja, sehingga bahan baku bisa lebih agile dan bisa mendukung perkembangan kemandirian bahan baku dalam negeri, sehingga industri itu bisa menyuarakan kebutuhan nyata di lapangan agar kebijakan lebih terukur. Nah, tadi beberapa hal bahwa industri itu bisa membantu identifikasi untuk pengembangan bahan baku yang potensial. Kemudian yang kedua, kita bisa kolaborasi dengan lembaga riset dan akademisi. Ketiga, kita bisa membantu penjaminan standar mutu dan keamanan. Mengapa? Karena kita bisa menjembatani dengan regulator yang menaungi teknis kesehatan seperti Badan POM. Jadi misalkan ada riset
riset yang mengembangkan bahan baku. Nah, kita bisa menjembatani kira-kira apa kebutuhan regulator pengawas kesehatan terhadap bahan baku baru ini dari standar mutu dan keamanannya. Kemudian kami juga menjadi mitra pemerintah untuk advokasi dan untuk memberikan masukan mengenai permintaan dukungan regulasi serta industri untuk melakukan edukasi dan promosi produk berbasis bahan lokal. Next slide, saya rasa ini tinggal slide-nya tinggal sedikit lagi. Ini studi kasus kami, apa saja langkah yang sudah kami lakukan untuk mendorong kemandirian bahan baku. Jadi para itu bukan sekedar produsen kosmetik, tapi kami juga menggerakkan ribuan pelaku usaha dari hulu ke hilir. Beberapa langkah konkretnya adalah pembinaan UMKM pemasok bahan baku dan kemasan, itu kita rangkul. Kemudian kita juga namanya inisiatif langsung bergerak melakukan kemitraan riset dengan kampus dan lembaga inovasi, salah satu kami ada BRIN, kemudian beberapa perguruan tinggi seperti UI, Unpad, dan banyak lainnya. Kemudian kita melakukan investasi dalam pengembangan SDM dan fasilitas produksi dalam negeri, termasuk memperbesar fasilitas riset kita dengan menggunakan SDM asli anak bangsa untuk menggerak riset yang kita lakukan dan melakukan inisiatif sustainability dan compliance secara sistemik. Nah, next slide-nya. Nah, ini arah kolaborasi dan harapan membangun kemandirian industri kosmetik itu adalah misi kolektif yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kami tidak bisa berjalan sendirian. Jadi tidak cukup jika hanya mengandalkan kekuatan industri, pemerintah, akademisi, dan komunitas, namun kita semua bersama harus hadir dalam satu irama untuk menciptakan ekosistem yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing. Kami siap apabila diperlukan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi. Satu lagi mungkin menjadi 4 kalisnya ya, tidak triple lagi, yaitu butuhnya komunitas untuk menggaungkan semangat ini bersama. Dan kita juga siap menjadi mitra strategis apabila ada riset pengembangan bahan baku lokal, peningkatan kapasitas SDM dan untuk inovasinya, serta advokasi kebijakan berbasis data seperti contohnya advokasi untuk fleksibilitas kebijakan halal untuk bahan baku, kemudian mungkin untuk skema insentif untuk mendorong investor mau menanamkan investasinya tapi di sektor hulu, bukan lagi hilir tapi hulu yang kita prioritaskan. Kemudian mungkin advokasi adanya skema insentif untuk mendorong riset yang memperluas kategori pemberian insentifnya dimulai dengan pengadaan fasilitas dan rekrutmen tenaga ahli riset dari anak bangsa. Dalam semangat ini, para guru siap berkontribusi sebagai mitra strategis yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tapi juga pada pembangunan kapasitas nasional yang berkelanjutan. Terakhir, next slide. Ini kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Makanya ketika Pak Bambang datang, ayo Pak langsung aja tetapkan tanggalnya kita gas. Gitu. Jadi kemandirian bukan slogan, tapi langkah nyata yang harus dijalankan. Mari kita bentuk ekosistem industri kosmetik Indonesia yang tangguh, berdaulat dan berdaya saing global. Dan satu lagi pesan dari founder kami, next slide, bukan mengejar tumbuh dan baru bermanfaat, tapi karena kami ingin bermanfaat